Jam berapa ini? Tahun berapa ini? Joko! Joko! Gimana lagi ini? Baru jadi pembantu saja sudah susah kalau dibutuhkan. Gimana kalau jadi presiden? Ada. Kalian dengar suara itu? Sangat lembut. Seperti depakan saya lebah. Benar. Itu suara waktu. Bertahun-tahun aku dengarnya. Tidak pernah bosan. Sangat indah sekali. Somai. Brengsek. Saya kira suara waktu. Ternyata pedagang somai. Jangan-jangan saya benar-benar sudah ditinggalkan waktu. Waduh, gawat. Saya kan ada pertemuan. Mereka pasti sudah menunggu saya. Joko, ambilkannya saya. Kemana? Saya mau ikut acara 17-an di istana. Merdeka aja belum. Apa saya terkena amnesia ya? Seringkali saya salah mengingat waktu. Saya kira Rabu, ternyata hari Minggu. Memangnya ini tahun berapa? 1998. 1998? Bukannya ini tahun 1928? Ini tahun 1998. Iya, sudah tenang saja. Jangan seperti itu. Persis suara film Uka-Uka. Wasu. Malah maki. Saya kutuk kamu menjadi presiden Indonesia baru tahu rasa kamu. Loh, iya kan? Menjadi presiden Indonesia itu memang tidak enak. Itu sebuah kutukan. Apa sih yang enaknya menjadi presiden? Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden Indonesia itu monoton kok. Dari tahun ke tahun, siapapun yang menjadi presiden, tugasnya itu terus. Meningkatkan angka pengangguran, menambah jumlah defisit uang negara, mencari pinjaman luar negeri, menaikkan harga BBM. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya iri karena tidak menjadi presiden Indonesia. Sudahlah. Astaga Joko, kenapa dokumen berantakan seperti ini? Saya sudah bilangin semua mesti rapi. Apa sih susahnya merapikan semua ini? Gila dimarahin. Saya dibilang dasar tukang kritik. Emang apa? Saya yang kritik bukan karena saya sirik. Saya yang kritik agar semuanya menjadi baik. Kan enak kalau semuanya kelihatan baik. Saya nggak peduli kalau kamu jorok, baju kotor, jangan kayak seniman. Celana dalam 5 hari baru ganti. Tapi benar, si Joko ini sangat tidak becus sekali. Mana surat itu? Tidak berguna. Kalian mau melupakanku. Apa salah saya? Saya selalu mengkritik kalian dengan tulus. Namun kenapa kalian merasa kalian memperlakukan saya seperti ini? Tak ada yang lebih menyakitkan dari dilupakan. Saya selalu mengkritik kalian dengan tulus. Namun mengapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Tidak ada yang lebih buruk selain dilupakan. Ayo penjarakan, bunuh saya, penjarakan saya. Itu jauh lebih terhormat bagi tukang kritik seperti saya. Alangkah buruknya dilupakan. Joko, tolong ambilkan air. Joko, tolong ambilkan obat saya. Tolong Joko. Aduh, ya Tuhan, mohon maaf ya Tuhan. Aduh, ini kok berantakan. Mohon maaf Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kasihan sekali Tuhan. Tuhan, kasihan sekali Tuhan. Jangan berisik. Tolonglah. Tuhan saya ini ingin beristirahat.
tolong dia. Akhir-akhir ini Tuhan kelihatan gelisah, bingung. Ya, sebenarnya dari dulu sih Tuhan saya itu orang yang membingungkan. Saking membingungkannya sampai-sampai saya juga ikut bingung. Aduh, gemes aku, sebel aku, bingung aku. Kalian bisa bayangkan bagaimana stresnya saya jadi pembantu Raden Mas Sugi Hayatno. Sejak kecil saya jadi pembantu di sini. Bapak saya juga jadi pembantu. Bapaknya bapak saya juga jadi pembantu di sini. Bapaknya bapak saya juga jadi pembantu di sini. Semua keluarga saya jadi pembantu di sini. Keluarga kami dikutuk jadi pembantu. Tapi si mbah saya pernah ngomong, jadi pembantu itu bukan kutukan, Le. Ini tuh keberuntungan kita menjadi pembantu Raden Mas Sugi Hayatno. Menandakan kita ini orang-orang pilihan. Jadi terah saya itu terah pembantu asli, orisinil. Darah saya itu darah murni pembantu. Kalau di dunia sihir, saya itu disebut penyihir murni, bukan penyihir perburuan mugel seperti si siapa itu, Mas Harry Potter. Jadi darah pembantu yang mengalir di dalam saya ini darah pembantu ningrat. Kalau kasta terendah ya jadi TKI, itu malu. Kadang saya ini merasa tidak jauh berbeda kok dengan pria-pria raja itu. Mereka turun-temurun keturunan raja. Kalau saya turun-temurun keturunan pembantu. Kalau mereka pantas untuk menyandang sebuah gelar, menurut saya juga pantas menyandang sebuah gelar. Kalau mereka raja-raja bergelar Amangkurat I, karena saya pembantu, saya cukup bergelar Among Tamu I. Lalu nanti keturunan saya bergelar Among Tamu II. Setelah itu Among Tamu III dan seterusnya. Atau bisa juga mereka menyebut diri mereka Hamengku Kukusan atau Hamengku Dapan. Aduh, pokoknya yang berbau-bau dapur seperti itulah. Karena kami sebagai terah pembantu memang harus mawayu hayuning dapur. Jaka, pukul berapa sekarang? Jam 8 malam. Tuhan mau air panas sekarang. Ini tahun berapa? Tahun 2011, Tuhan. Saya pikir Tahun 3050. wah, kejauhan loncatnya. Nggak ada itu di naskah, Tuhan. Saya melihat bayangan bertumpuk. Oh, itu Borobudur dibikin tingkat 5. Tuhan. Siapkan pakaian. Siap, Tuhan. Yang ini kan, Tuhan. Saya pijit tuh, Tuhan. Ada, enak Tuhan. Aduh, maksud saya, maaf Tuhan. Aduh, sumpah nggak sengaja mijitin itu. Saya kira tangan, tapi kok lembek. Aduh, sakit Tuhan. Aduh. Kurang ajar kamu. Kamu punya tata kerama. Barang keramat majikan. Gue dipegang-pegang. Enak tahu. Aduh. Mau ngapain kamu? Ada Tuhan. Ampun Tuhan. Itu cuma mau ngetes onderdil Tuhan doang kok. Aduh, tokcer atau tidak. Menghina dorongmu ya. Kurang ajar kamu. Biar prostat saya sering kumat, tetap saya masih kuat. Ken Dedes, Ken Norton sudah membuktikan keampuhan saya. Tolong air putih. Tusuk gigi juga. Sekarang Tuhan mau mandi dulu atau mau sarapan? Sikat gigi. Sikat gigi masih ada. Odol juga masih ada. Kalau tusuk gigi sudah habis, pakai tusuk gigi yang Tuhan tadi pakai saja. Bajigur! Sial sekali saya ini.
punya pembantu kayak kamu. Sial. Turun kamu. Ngapain kamu naik genteng seperti itu? Kamu salah sama benerin genteng. Sini turun kamu. Disuruh turun kau malah berdiri. Bener-bener keterlaluan kamu. Ayo turun, Joko, turun Joko. Kamu kok dibilangin ngeyel, sudah nggak becus, ngeyel lagi. Ayo Joko turun. Joko yang saya maksud, Joko pembantu saya, bukan Joko yang lain. Joko, ayo turun Joko. Ayo lo turun. Sekarang kamu lihat di kotak surat. Ada surat buat saya tidak? Tidak ada. Coba cari di bawah keset. Gak ada juga. Ya sudah, sekarang kamu tunggu saja di halaman. Siapa tahu tukang pos itu lewat. Pasti mereka lupa mengirimkannya. Lupa mengirimkan? Apa tidak mau mengirimkan? Mereka anggap saya ini apa? Maaf, bukannya saya mau mengungkit-ungkit, tapi hargai dong tukang kritik macam saya. Apa dikira tukang kritik kayak saya ini tidak berkontribusi apa-apa dalam sejarah? Bagaimana jadinya bangsa ini kalau tidak ada tukang kritik macam saya ini? Saya lah yang memulai sejarah. Orang-orang macam saya lah yang menjalankan sejarah. Orang-orang yang berani mengkritik waktu negeri ini masih dijajah company. Kalian pikir siapa yang melawan company? Siapa coba yang melawan company? Sepitung. Kalian terlalu meremehkan peran saya. Apa kalian pikir saya tidak kenal Ki Hajar Dewantara, Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir dan Hatta? Saya sangat kenal mereka. Meski mereka tidak mengenali saya. Mereka semua sahabat saya. Saya selalu menemani mereka berdiskusi hingga dini hari. Ketika mereka diskusi, saya menemani membuat kopi. Ini sejarah, Bu. Kebenaran paling kecil pun harus ditulis. Saya tak ingin sejarah kita penuh kebohongan. Meski banyak yang bilang sejarah itu adalah berbagai macam versi kebohongan. Coba kalian lihat lagi foto-foto zaman dulu. Di foto proklamasi. Kalau kalian perhatikan di foto proklamasi, di bagian kanannya, kalian pasti tidak melihat saya, hanya bidang kosong hitam. Disitulah semestinya saya berdiri. Tapi kalian semua telah menghitamkannya. Kalau selama ini saya diam kalau menulis, saya rela nama saya tidak dicantumkan. Sebab bila nama saya dicantumkan, maka jumlahnya akan menjadi 69. Kan bisa ditafsirkan macam-macam kalau misalkan jumlahnya adalah 69. Tapi kenapa kalian hanya menyebutkan para bapak bangsa? Di mana para ibu bangsa yang melahirkan bangsa ini? Tidakkah kalian ingat di tahun 1995, lebih 15 tahun lampau, di zaman Soeharto, ketika semua orang bungkam, tukang kritik seperti saya lah yang mempertaruhkan nyawa. Ketika koran dan majalah dibredel, ketika orang masih takut dengan demokrasi, tidakkah kalian ingat saya? Saya lah yang selalu mengkritik, karena saya punya suara. Siapa yang bisa membunuh suara? Suara bisa kamu bungkam, tapi tidak bisa kamu bunuh. Kamu tidak bisa membunuh saya. Joko, Joko, tolong saya Joko, Joko. Saya bermimpi saya ada di tahun 3050. Tapi sepertinya ini benar-benar tahun 3050. Terima kasih. Pernahkah kalian merasa kesepian seperti yang saya rasakan?
kesepian karena kehilangan peran. Mau apa saya? Semua sudah serba rapi, terkomputisasi, sudah tidak ada lagi yang bisa dikritik. Sudah tidak ada lagi yang bisa dikritik. Bahkan minuman yang tadi saya minum sudah pas betul. Tidak kurang, tidak lebih. Bahkan yang namanya bau, panas dan dingin tidak bisa juga saya kritik. Semua sudah sesuai dengan keinginan semua orang. Ternyata negeri aman dan tentram, Kertara Harja bukanlah utopia. Ayo kalian bikin keributan. Apa saja. Memperkosa kambing. Oh ya, ya. Apa kalian senang hidup tertib seperti ini? Sekali-kali buat masalah dong. Gini aja. Kalian semua saya bayar. Kalian semua demonstrasi rame-rame. Gimana? Mau kan? Nah, inilah zaman di mana para nabi pun sudah tidak lagi diperlukan. Makan sudah, tidur sudah, minum sudah, makan sudah, minum sudah, makan sudah, minum sudah.